Ya, untuk mengetahui bagaimana kondisi warga yang terdampak dari angin puting beliung ini pemirsa, kami ajak Anda berbincang dengan Bapak Husni Mubarok, yaitu warga yang terdampak dari kejadian angin puting beliung ini. Pak Husni, selamat malam. Kita tentunya ikut prihatin atas peristiwa angin puting beliung Pak yang terjadi di wilayah Bapak. Tapi mungkin bisa digambarkan saat ini kondisinya seperti apa Pak, dampak dari angin puting beliung tersebut? Iya Mbak, selamat malam juga. Saya kebetulan dari RT 1 mau mencarikan kronologis tentang kejadian angin puting beliung kemarin. Itu terjadi sekitar jam 4 sore. Saya kebetulan lagi keluar rumah mau ke warung. Tiba-tiba melihat angin puting, angin berskala besar, berputar-putar gitu. Ini kebetulan warga juga belum ada yang mengetahui. Pas saya langsung teriak ke warga bahwa ini mau ada bencana, ini mau ngamanin gitu kan. Terus kedua, saya melihat di RT sebelah berhamburan warga pada panik semua. Mau ngapain, ternyata pada diam di rumah. Pas begitu memporak-porandakan semua bangunan, rumah, langsung berhamburan keluar. Itu juga sama di luar juga kejadian gitu. Jadi shock, panik, ya mau gimana gitu Bu, Mbak. Peterbangan dari material sama pohon pada tumbang, di jalan raya juga pada mati semua. Ya itu paling Mbak yang saya ini. Lalu Pak, untuk dampaknya sendiri, mungkin dari rumah Pak Husni seperti apa dari angin puting beliung ini dan juga di sekitar Pak? Iya. Kebetulan saya udah data warga sendiri RT 1, kebanyakan emang ada kan kategori rusak parah, rusak sedang, dan rusak ringan. Ini juga mungkin dari sini juga pemerintah tanggapnya minta ada semacam bantuan mungkin dari material berupa terpal atau asbes yang kebetulan juga ini musim hujan Pak. Jadi warga panik, takut. Karena tadi juga kebetulan mau hujan besar, jadi pasti rumah juga pada bocor. Kedua, karena melihat kemarin kejadian puting beliung yang besar, ya shock juga gitu, takutnya kejadian yang sama ini lagi terulang lagi gitu Pak. Yang mungkin untuk saya sebagai Ketua RT 1 sama perwakilan dari warga berharap bantuan secepatnya berupa yang mungkin material dari semacam asbes atau terpal biar nanti di rumah juga nggak terjadi kebocoran lagi gitu Mbak. Oke. Nah, untuk warga sendiri yang terdampak, adakah juga yang menjadi korban Pak dari peristiwa ini Pak Husni? Ya, kebetulan warga selamat tuh Mbak, cuman ya itu mungkin dari material aja sih, dari kerusakan dari beberapa rumah, ya kebetulan di RT 2 juga yang paling parah. Ini juga langsung dikoordinir melalui ke RW-an untuk diungsikan di posko pengungsian yang ada yang terdekat. Cuman kebanyakan dari warga juga mengambil tempat terdekat semacam aula atau tetangga sama ini Pak, Bu Pak, sama keluarga terdekat. Oke, artinya Pak sampai saat ini sudah ada posko pengungsian yang dijadikan tempat evakuasi yang resmi didirikan oleh pihak-pihak terkait untuk membantu proses penanganan pasca terjadinya angin puting beliung ini, atau masih dilakukan swadaya dari masyarakat sendiri? Ya, kebetulan untuk posko sudah ada dari kemarin juga kita tanggap dari pihak desa, pemerintah desa, kecamatan, dan aparat pemerintah juga tanggap. Langsung mendirikan posko untuk pengungsian korban bencana ini, Mbak. Oke. Kondisi cuaca sendiri di sana seperti apa, Pak Husni, ketika angin puting beliung tersebut terjadi? Cukup lama, Pak, durasi terjadinya angin tersebut? Ya, sebelum hujan itu saya kelihatan angin besar itu, Mbak. Jadi ya gitu langsung panik. Mau apa gimana, bingung gitu. Pas begitu ada angin puting beliung, disusul hujan besar gitu kan. Ya mungkin perasaan juga bingung mau gimana gitu Pak, mau nyelamatin ini anak-anak atau bagaimana. Jadi kalau misalkan digambarkan panik gitu, panik.
Dan baru kali ini Pak, angin puting beliung tersebut terjadi di wilayah Pak Husni dan sekitarnya? Ya, sebelumnya yang tahun kemarin juga pernah kejadian kebetulan di RW saya, Bu, Mbak. Tapi dalam skala kecil, cuman ini aja yang terkena cuman beberapa rumah aja dan ada beberapa madrasah itu aja, cuman nggak terlalu banyak. Cuman ya ini yang paling besar kejadiannya sampai skalanya besar. Oke. Lalu saat ini kondisi warga terdampak seperti apa Pak di posko pengungsian? Mungkin bisa diinformasikan kembali apa-apa saja kebutuhan yang saat ini paling darurat dibutuhkan oleh warga? Untuk posko alhamdulillah sudah tersedia, mungkin dari yaitu Mbak, mungkin kebutuhan material ya, kayak terpal, mungkin asbes. Ini kan urgent untuk ini buat atap rumah biar nggak bocor lagi kalau misalkan memang hampir tiap hari terjadi hujan besar gitu. Yang lebih ditakutkan kejadian seperti ini, angin puting beliung ini lebih besar lagi, gitu, lebih ini terulang gitu, Pak. Baik Pak Husni Mubarok, terima kasih informasinya. Tentu kita ikut berdoa dan berharap bantuan segera bisa didistribusikan dan bisa membantu proses pemulihan warga serta bangunan yang terdampak akibat angin puting beliung. Terima kasih Pak Husni, selamat malam. Ya Mbak, sama-sama, selamat malam.